Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Trading. Oke guys, kali ini kita bakalan bahas mengenai crypto mining atau mining crypto ya. Di sini kita akan bahas pengertian dan juga cara kerjanya. Buat teman-teman yang sekilas udah pernah dengar, kali ini kita akan bahas secara detail ya, supaya teman-teman lebih mengerti dan barangkali teman-teman mau mencobanya, kayak gitu. Nah, crypto mining atau penambangan kripto itu adalah sebuah proses penting, cukup penting ya, dalam ekosistem mata uang digital. Di mana kali ini kita akan mencoba menjelaskan secara mendalam atau secara detail apa itu crypto mining dan juga bagaimana cara kerjanya, serta teknologi dan juga peralatan yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu crypto mining? Crypto mining adalah sebuah proses memvalidasi transaksi pada jaringan blockchain dan juga menambahkan blok baru dalam blockchain tersebut. Nah, di mana ini menjadikan penambang kripto ini menggunakan perangkat keras ya. Jadi ada dua perangkat, yang satu lunak, yang satu keras. Nah, di sini menggunakan perangkat keras khusus yang memecahkan masalah matematika kompleks yang bisa memverifikasi transaksinya. Seperti itu. Sebagai imbalannya, nanti mereka atau para miner tersebut itu akan menerima sejumlah mata uang kriptonya. Lalu, bagaimana cara kerjanya dari mining kripto ini? Yang pertama, teman-teman harus memverifikasi transaksinya. Nah, transaksi yang dilakukan ini dengan mata uang kripto harus diverifikasi untuk mencegah pengeluaran ganda dan memastikan integrasi dari sistemnya. Seperti itu. Penambangan memverifikasi transaksi ini memecahkan teka-teki dari kriptografinya. Nah, yang kedua, ini menambahkan blok ke blockchain. Jadi, setelah transaksinya diverifikasi, ini miner itu harus mengelompokkan transaksi tersebut ke dalam bloknya nanti. Dan juga blok ini kemudian ditambahkan ke dalam blockchain yang sudah ada. Nah, ini menciptakan catatan permanen dan juga transparan dari semua transaksi yang ada. Lalu, kita masuk dalam Proof of Work atau PW-nya. Sebagian mata uang kripto seperti Bitcoin ini menggunakan mekanisme konsensus yang disebut dengan Proof of Work atau PW. Dalam POW ini, penambang itu bisa bersaing untuk memecahkan teka-teki matematika yang cukup kompleks. Nantinya, penambang pertama yang berhasil memecahkan teka-teki tersebut itu bisa menambahkan blok baru ke dalam blockchain dan bisa menerima hadiah dalam bentuk kriptonya. Lalu, apa saja peralatan yang dibutuhkan dan harus dipersiapkan dalam crypto mining ini? Yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan hardware-nya atau perangkat kerasnya untuk mining. Nah, perangkat keras yang digunakan itu bisa berbagai macam ya, seperti mulai dari CPU-nya, ya kan, dan juga dari GPU-nya, hingga ASIC atau Application Specific Integrated Circuit. Ini bisa lebih canggih dan juga tentunya lebih efisien. Nah, CPU ini itu merupakan unit pemrosesan dasar yang digunakan nanti dalam komputer. Dan GPU ini sepertinya kurang efisien ya kalau kita lihat karena untuk skala besar kecepatan dan kapasitasnya ini terbatas gitu. Nah, kalau teman-teman pakai GPU itu digunakan dalam kartu grafis dan juga jauh lebih cepat dibandingkan CPU gitu. Jadi bisa jadi opsi kedua. Nah, sedangkan untuk ASIC ini menggunakan perangkat keras khusus yang dirancang untuk mining mata uang kripto tertentu. ASIC ini jauh lebih efisien dan tentu jauh lebih cepat dibandingkan CPU atau GPU. Dan juga tentunya harganya lebih mahal. Nah, yang kedua, teman-teman bisa siapkan software-nya. Software yang digunakan untuk mining ini adalah program yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras, ya, seperti ASIC atau GPU yang teman-teman gunakan, itu dengan jaringan blockchain-nya. Beberapa contoh software yang bisa digunakan itu seperti CG Miner, ya, BFG Miner, atau Easy Miner. Nah, software ini itu memungkinkan penambang atau miner untuk memantau dan mengelola operasi mining mereka. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut untuk yang ketiga. Yang harus dipersiapkan itu adalah pool mining. Dalam pool mining, sekelompok penambang ini bisa bekerja sama dengan penambang lainnya untuk memecahkan blok dan berbagi hadiah. Ini meningkatkan peluang untuk mendapatkan imbalan secara konsisten dibandingkan mining secara individual. Selanjutnya, setelah kita membahas peralatan yang disiapkan, kita juga akan membahas bagaimana tantangan dan juga implikasi crypto mining. Yang pertama, yang harus dipertimbangkan kalau teman-teman mau mulai itu adalah dari segi konsumtif energinya. Karena apa? Crypto mining ini membutuhkan sejumlah besar energi, terutama dalam operasi yang skalanya cukup besar. Nah, karena skalanya yang besar dan juga menggunakan energi yang besar, tentunya ini juga berdampak pada lingkungan, serta penggunaan energinya yang tinggi.
Yang kedua dari segi regulasi. Nah, regulasi terkait mining ini itu bervariasi ya di setiap negara. Jadi nggak bisa jadi patokan negara A, negara B, nggak bisa. Tergantung teman-teman tinggal di mana dan bagaimana regulasi dari negara tersebut. Ada beberapa negara yang melakukan pelarangan ya atau pembatasan pada aktivitas mining karena berdampak pada lingkungan dan juga kekhawatiran yang lainnya. Seperti itu. Lalu dari segi keamanannya, kenapa kita bicara soal keamanan? Karena keamanan jaringan blockchain ini tergantung pada desentralisasi dan juga kekuatan hashing dari penambangnya. Namun, serangan seperti 51% attack itu bisa terjadi dan jika satu entitas mengendalikan sebagian besar kekuatan hashing jaringan. Setelah kita mengetahui tantangan dan juga dampak negatif dari mining ini untuk lingkungan, sepertinya masa depan crypto mining ini masih bisa dipertimbangkan dan sepertinya akan masih diperhitungkan. Ya, karena ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan regulasinya, dan juga adopsi dari mata uang kripto. Inovasi dalam efisiensi, energi, dan juga peralatan mining yang lebih canggih itu diharapkan nantinya bisa mengurangi dampak lingkungan. Nah, secara keseluruhan, crypto mining ini adalah sebuah komponen vital dalam ekosistem mata uang kripto, di mana dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerjanya dan juga tantangannya, kita bisa mengapresiasi peran penting yang dimainkan penambang dalam menjaga integritas dan juga keamanan dari jaringan blockchain. Oke teman-teman, sepertinya itu aja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar. Nanti bakalan diskusi di sana. Dan sekian dari aku, terima kasih.